Sebelum kita lanjut, bantu tekan tombol subscribe, lalu like video ini, dan share ke sosial media teman-teman agar saya semangat untuk mengupload cerita-cerita lain selanjutnya. Jika sudah, terima kasih. Serta saya doakan semoga teman-teman sehat selalu dan diberi rejeki yang berlimpah. Amin. Abi, tolong ke kampus Umi, antarin tugas yang ketinggalan di meja. Begitulah bunyi pesan Ustazah Sahipa saat dibaca oleh sang suami. Beliau menggeleng-gelengkan kepalanya. Astagfirullah, ada-ada aja Umi. Memang begitulah ciri khas keluarga ini. Ada saja yang lupa, sering sekali mereka bertengkar kecil karena masalah lupa. Entah itu kunci motor, entah itu kunci lemari, bahkan sampai sendal pun yang separuh, entah kemana ditaruhnya. Sebetulnya pikun dadakan ini dimulai oleh Ustadz Junaid sendiri. Ia sangat pelupa. Entah itu karena penyakit atau apa, karena sebetulnya umur Ustadz Junaid baru sekitar 40 tahunan, namun sudah sering lupa. Sehingga sering juga membuat istrinya panik karena penyakit lupa itu. Baru tadi subuh Junet kehilangan kunci lemarinya. Lemari itu berisi kitab-kitab materi pengajarnya. Ibarat seorang petani, kitab itu seperti paculnya. Apa yang dilakukan petani bila tak membawa pacul ke sawahnya? Begitu pula Ustadz Unen. Ia tak bisa mengajar pagi ini. Pagi-pagi sekali, Sahipa panik mencari ke sana kemari. Ia segera berangkat kuliah bersama temannya yang lainnya ketimbang mencari kunci lemari sang suami. Lucu ketika kunci itu ternyata ada di lipatan selimut kasurnya. Ustazah Ipa kesal dengan kebiasaan ini. Astagfirullah Abi Pikun Ahmad. Untung, coba kalau dilepas pasti hilang juga. Karena sibuk ke sana kemari mencari kunci itu membuat Ipa lalu membawa tugasnya. Ini semua karena waktu mepet dan sangat diburu-buru sampai mengganggu persiapan Ipa. Sebetulnya Ipa adalah tipe wanita yang malang bila merencanakan sesuatu. Ia sedikit gigih dalam artian baik. Bila ia sudah bilang tidak, maka harus tidak. Bila menginginkan sesuatu, ia mengambil panah dan membidiknya sampai tepat sasaran, sampai ia bisa meraih keinginan itu. Terbukti, sibuk dengan berbagai aktivitas Idul Adha ini, dia tetap mengerjakan presentasinya untuk perkuliahan. Setelah begadang semalaman mengetik tugas itu di tambatan sip kolbi pengajian Ba'da Tahajud tadi yang dipimpin oleh Ustadz Fian, membuat fokus Ipah terganggu. Ia sudah menaruh tugas beserta sumber materinya tepat di meja, namun lupa karena terburu-buru fokusnya mencari kunci lemari suaminya yang hilang. Di waktu yang sudah terpepet itu menjadi semuanya tergesa-gesa, dan tergesa-gesa itu menyebabkan tugasnya tak terbawa. Nggak bisa ditunda dulu tugasnya besok. Abi kan ada jadwal ngajar sekarang. Ipah langsung menelpon. Ini gara-gara Abi juga sih, apa-apanya ngeburu-buru. Umi jadi panik lupa nggak bawa, ucap Ipah kesal. Nggak bisa, Bi. Itu tugas presentasi Umi. Harus presentasi sekalian. Kalau dibatalin, nilai bisa batal. Pokoknya harus diantar sekarang. Begitulah terlihat betapa wanita ini bila sudah bilang A, maka harus dicapai A. Biasanya karakter wanita seperti ini bibit sukses. Meski pembawaannya memang manja, namun prinsipnya tuh beda dengan suaminya yang pelin-pelan dan pelupa. Tentu sebenarnya wanita ini tidak pernah memandang ke pria yang pelin-pelan. Ini dirasakan Ipa di tahun kedua pernikahan. Meski sudah dikaruniai anak, namun ia merasakan kekosongan itu, kehampaan karena ia merasa tak memiliki lelaki yang diharapkannya. Seorang lelaki yang teguh pendiriannya, sebagaimana seorang lelaki yang seharusnya. Ia pelin-pelan, gampang berubah pikiran. Ia menginginkan karir terlebih dahulu sebelum menikah setelah lulus dari sana, namun Junet cukup cerdas. Ia langsung melamarnya dengan cara membawa Kiai Bastri langsung. Tentu, orang tua Ipa yang memang sangat menghormati sang Kiai merasa sungkan dan tak bisa menolak lamaran dari Kiai itu. Orang tuanya meyakinkan bahwa Ustadz Junaid adalah orang kepercayaan Kiai Basti, pasti bisa menjadi suami yang baik, karena sudah terlanjur membawa Kiai. Akhirnya keluarganya menerima lamarannya juga Sahipa sendiri. Entah mengapa ketika melihat Ustadz Junaid suka dengan matang dan kedewasaannya. Ia juga orang kepercayaan Kiai Basri, mungkin benar kata ibunya. Ia bisa menjadi suami yang baik. Ia menerima lamaran Ustadz Junaid meski umur keduanya cukup jauh. Fian yang waktu itu hadir menghadiri acara lamarannya. Ngelamarnya bareng Kiai ya pastilah diterima. Sering kedua Ustadz ini bila sedang mengobrol santai mengungkit humor itu. Kiai Basri memang sosok yang berjasa untuk mereka berdua. Ya sudah, nanti Abi nyari orang buat ke sana. Jangan sampai enggak, awas. Ipa yang memberi suaminya warning. Biasanya bila tidak dituruti, biasanya ceritanya beda. Ya tunggu, bunyi telepon itu ditutup. Sementara Junaid bingung hendak menyuruh siapa karena ia harus mengajar pagi. Ada banyak ustadz-ustadz junior yang tidak kedapatan jadwal mengajar pagi ini. Mungkin dia bisa menyuruh salah satu dari mereka ke sana. Kau Ustadz Ubay aja, pikir Junaid. Dia masih bujang. Jadwal mengajarnya pun Junaid tahu karena ia termasuk tim sentral kurikulum pesantren, tahu jadwal mengajarnya di sana. Sampai di depan rumah Fian, ia melihat Roy sedang membetulkan pipa air yang tertempel di dinding rumah Fian. Ia tak memakai baju. Baru kali ini, Junet melihat badan Roy yang kekar berotot terbentuk karena Pak Ustadz tahu bila anak ini adalah atlet MMA. Wajar saat tak berbaju dengan
bidangnya terlihat. "Hei bujangan, ngapain nih?" sapa Junet yang membuat Roy sedikit kaget. "Oh," Roy tersenyum sambil menadahkan wajahnya. "Ini Tat, pipanya bocor lagi, harus diganti." "Loh, Vian kemana? Kok dia nggak ganti?" "Biasa Tat, nggak ngerti, Pak Ustadz mah. Memang Roy lah yang akhir-akhir ini diandalkan di rumah ini. Roy yang mengerjakan pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh sahabatnya itu. Ia terampil memasang kabel, membetulkan genteng, memasang pipa, mengganti plafon yang bocor. Ia lelaki di rumah ini." Junet tahu Vihan itu tak bisa mengerjakan itu. Ia hafal betul bila sahabatnya tidak terampil. Malah lebih sering menyuruh orang lain untuk mengerjakan hal yang sepele seperti itu. Bahkan terlihat hasil jualan panen yang membuat perekonomian sahabatnya itu meningkat. Keterampilannya sudah diakui oleh telinga Pak Kiai sendiri. Dengan dinginnya ia menyediakan daging kurban kemarin, tapi tetap saja ia memandang Roy masih seperti Roy, seorang anak nakal waktu itu. Namun Junet berpikir, beruntung Vian memiliki anak ini di rumahnya. Ia tahu sekarang Roy dihormati, ia mengendalikan bahkan sampai ke perekonomiannya. Tentu keterampilan ini membuat reputasi Roy baik di mata penghuni pesantren. "Emang Pak, ya Pak Ustadz mah nggak bakal bisa, Junet." Ia tak melihat sahabatnya pagi itu, bahkan tak melihat Aini. "Kan ada saya, Tat." "Iya, iya, wah ini gede amat." Ustadz Junet sambil tertawa, ia menyapanya sambil menepuk lengannya, ia meraba lengan keras itu sambil bercanda. Layaknya candaan orang tua ke anaknya. "Jadi kamu Roy badannya gede amat. Kan latihan silat sama Ustadz Boim, Tat." "Kemana Vian?" "Oh, baru aja jalan, Tat." "Ya udah, aku gerbang dulu, mau ada urusan antar ini ke istri saya." "Taf dulu, Ustadz," ucap Roy ramah. Ia melihat Junet keluar dari komplek perumahan ini menuju pesantren. Anak-anak santri terlihat masih melaksanakan sarapan pagi sambil bersiap menuju tempat belajarnya. Sebetulnya kebanyakan Ustadz masih ngantuk kelelahan karena tansib kolbi semalam. Namun pengabdian adalah segalanya, begitulah yang diajari guru mereka, Kiai Basri. Juga para santri sering diberinya tausiah oleh sang mudir agar memiliki jiwa semangat dalam hidup, dilatih agar tidak gampang patah. Setiap kegiatan di pos modern, terlihat para santri yang sabar melakukan antrian di depan kamar mandi yang dipakai bergantian, juga antrian di depan dapur untuk sarapan pagi sebelum sekolah. Junet telah sampai di depan kediaman Ubay. Ia tahu Junet tak mengajar pagi ini karena ia sendiri bagian kurikulum pesantren. Ia tahu junior siapa saja yang tidak mengajar pagi ini. Sahipa sungguh beruntung memiliki suami seperti Junet, karena suaminya bisa mengatur jadwal mengajar yang tidak bentrok dengan acara perkuliahannya. Juga perkuliahan yang lain dikuliahkan oleh pesantren. Istrinya mengajar Tijan Darori, sebuah kitab akidah dan juga bahasa Inggris. Hampir kebanyakan ustadz dan ustazah yang senior di sini memegang mata pelajaran yang cukup sulit tingkatannya. Itu dia mengapa mereka disebut senior termasuk istrinya, apalagi Aini mengajar. Bukan sembarang yang bisa mengajar materi ini. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Terdengar suara orang terbata-bata. Itu suara Ubay. Tapi kenapa terdengar sakit ketika masuk ternyata benar. Ia terlihat meriang dengan selimut di sekujur badannya. "Kenapa, Tat?" "Maaf Ustadz Junet, saya masuk angin semalam. Habis pulang tansib kolbi saya meriang." Memang semalam hanya Ubay yang tak memakai jaket. Hingga wajar bila ia nut-nutan sambil menyilangkan tangannya semalam. Ia kedinginan, jangan macam-macam dengan angin malam. Motor pun bisa basah bila ditinggal di luar malam-malam. Ubay ini buktinya. "Ya sudah Tat, istirahat. Nanti jadwal ngajarnya diganti yang lain." "Baik Tat." Junet menyuruh salah satu santri di sekitar rumah Ubay agar membawakan Ubay sarapan. Ia menyuruh Bulis agar memberitahukan pihak kesehatan pesantren ada ustadz yang sakit di sini. Segerakan dibawakan obat. Setelah keluar dari rumah Ubay, ia masih memegang jinjingan tugas istrinya kepada siapa dia harus menyuruh untuk mengantar tugas istrinya ini. Dalam waktu kepepet seperti ini nampaknya susah bila menyuruh seseorang. Terpaksa Pak Ustadz berniat untuk mengantarnya sendiri ke sana. Meski mengeluh, ia tahu betul sifat istrinya. Bila tidak diantarkan bisa rame sepulang kuliahnya nanti. Namun Ustadz mendukungnya bila istrinya gigih dan keras dalam urusan pendidikan. Ia harus mengantarkan tugas ini ke kampusnya sana. Ia harus bolos mengajar pagi ini. Beruntung Kiai tak ada, bila ada tak ada satu Ustadz pun yang berani bolos termasuk dirinya. Tentu ia merasa malu bila meninggalkan kewajiban mengajarnya. Namun ini demi tujuan yang baik, agar istrinya lancar di sana. Bersambung.